Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam, Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islamiyah, agama Islam, dan agama ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari agama-agama yang lain, dan cukuplah Allah bagi kita menjadi saksi. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di 1 Muharram 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah umur panjang, sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit COVID-19, Corona yang semakin hari semakin banyak terpapar di Banda Aceh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih bersemangat menjalani kehidupan yang singkat ini selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah supaya kita ditambah ilmu, ditambah ketakwaan, dan ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Setiap agama punya tahunnya. Agama Yahudi ada tahunnya, agama Shinto, agama Zoroaster, Majusi, agama Nasrani. Kita agama Islam juga punya tahun kita sendiri. Tahun Islam, tahun Hijriah, yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab ini? Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling cerdas, yang paling banyak keramatnya, yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya bahwa Umar bin Khattab ini adalah salah seorang penghuni surga. Ini yang harus kita garis bawahi. Umar bin Khattab adalah penghuni surga. Anaknya Hafsah itu Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab. Ketika beliau sebagai khalifah setingkat presiden lah, ya. Tapi kekuasaan Umar bin Khattab ini sama dengan 20 negara Islam di Timur Tengah sekarang. Itu Mesir itu provinsi, Palestina provinsi, Suriah provinsi, Irak provinsi, Afghanistan provinsi, Yaman, Oman, Yordania, Maroko, provinsi semua.
Maka beliau digelar Amirul Mukminin, Raja umat Islam. Raja umat Islam. Di samping gelarnya juga khalifah. Beliau termasuk Al-Khulafaur Rasyidin. Beliau bukan orang yang berambisi kepada jabatan. Setelah wafat Rasulullah, beliau membaiat Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq mewasiatkan kepada umat Islam agar setelah aku Umar bin Khattab, tidak perlu kampanye, tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain. Secara aklamasi Umar bin Khattab dipilih menjadi khalifah yang kedua. Beliau menjadi khalifah tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-13 Hijriah. Setelah 5 tahun beliau menjadi khalifah di atas tahta, beliau banyak sekali menerima surat-surat dari gubernur. Gubernur Suriah waktu itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Gubernur Hom itu lain lagi, gubernur Yaman lain lagi, gubernur Irak lain lagi. Sering para gubernur itu menulis surat kepada khalifah, memberi laporan. Cuma surat-surat itu sangat tidak ada tanggalnya, tahunnya yang berbeda-beda, tidak seragam. Ada yang menulis surat dengan tahun gajah, tanggal 12 April tahun gajah. Ada yang menulis surat dengan tanggal banjir besar di Makkah. Ada gubernur-gubernur yang menulis surat dengan tahun Rasulullah hijrah. Ada gubernur-gubernur yang menulis surat dengan tahun Rasulullah menerima wahyu, 17 Ramadan dan sebagainya. Jadi Umar bin Khattab berpikir ini tidak bagus, tidak seragam. Lalu beliau bermusyawarah dalam Masjid Madinah. Kenapa dalam Masjid Madinah? Walaupun Umar bin Khattab menguasai Timur Tengah semuanya, 20 negara sekarang ini, Umar bin Khattab tidak ada binagrahanya, tidak ada istananya. Istananya adalah masjid. Tidak ada istana. Maka musyawarah itu dalam masjid. Siapa yang hadir? Dalam kitab Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Ibnu Katsir, Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, ditulis yang hadir yang pertama adalah Utsman bin Affan, penghuni surga dijamin oleh Rasulullah. Yang hadir adalah Ali bin Abi Thalib, penghuni surga dijamin oleh Allah dan Rasul bahwa Sayyidina Ali itu penghuni surga. Yang hadir Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, dijamin oleh Allah dan Rasulnya penghuni surga. Yang hadir adalah Abdurrahman bin Auf, dijamin isi surga. Yang hadir Talhah bin Ubaidillah, dijamin isi surga. Yang hadir Amru bin As, Muawiyah, walaupun tidak ada hadis dijamin isi surga, tetapi ada hadis lain, mereka juga kemungkinan masuk surga. Kenapa? Siapa yang ikut dalam perang Badar, siapa yang hijrah, mereka itu isi surga. Jadi ada kemungkinan Amr bin As juga isi surga. Begitu juga Muawiyah.
Walaupun kedua sahabat Rasulullah ini dikafirkan oleh Syiah. Dikafirkan oleh Syiah. Tetapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Karena mereka juga penulis wahyu. Muawiyah itu penulis wahyu. Penulis ayat Quran disuruh oleh Nabi. Amr bin As juga penulis wahyu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Selain itu ada beberapa sahabat lain yang juga dijamin masuk surga. Apa keputusannya? Keputusan musyawarah di dalam Masjid Nabawi itu tahun kelima dari kekuasaan Umar bin Khattab atau tahun ke-17 dari hijrah Rasulullah. Keputusannya kita umat Islam wajib punya tahun sendiri. Kita tidak perlu lagi menulis dengan tahun Kristen, tahun Masehi. Tidak perlu lagi kita tulis surat dengan tahun gajah, dengan tahun-tahun lain. Semua sepakat. Kalau begitu, mari mengeluarkan pendapat masing-masing. Ada sahabat Rasulullah yang menganjurkan, ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin, kita ambil peristiwa lahirnya Rasulullah, Rabiul Awal, itu tonggak, starting point tahun Islam. Ada yang mengusulkan, saya tidak setuju itu. Yang lebih baik tahun Allah mengangkat Rasulullah menjadi Rasul, itu tahun kerasulan. Itu starting pointnya. Dibantah lagi oleh orang lain, tidak setuju. Yang lebih pas adalah tahun gajah, karena tahun itu adalah tahun lahir Rasulullah. Juga ada yang membantah, tidak setuju. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali menantu Rasulullah, suami Fatimah Al-Zahra, ayah dari Hasan dan Husain, mengeluarkan pendapat. Ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, menurut saya kita mulai menghitung tahun Islam ini peristiwa hijrah. Apa alasan kamu wahai Amirul Mukminin, wahai Abul Hasan, ayah Hasan? Alasan saya, hijrah itu adalah meninggalkan kegelapan, duluman, ilan nur, menuju cahaya Madinatul Munawwarah. Kita tinggalkan jahiliyah, kita menuju Islamiyah. Akhirnya takdir Allah, semua sahabat setuju, lalu didukung oleh Umar bin Khattab. Ditetapkanlah tahun itu adalah hijrah. Tentu bulan pertamanya Muharram. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah di bulan Muharram, juga bukan di bulan Safar Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah di bulan Rabiul Awal dan tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi Rabiul Awal itu adalah bulan ketiga. Jadi kalau dibuat tahun tentu kembali ke tanggal 1 bulan 1. Bulan 1 itu adalah bulan Muharram. Bulan 1 bulan Muharram. Alhamdulillah tahun ini diterima oleh seluruh umat Islam dan menjadi tahun internasional. Ketika tahun Masehi belum populer. Jadi tahun Masehi yang kita pakai di namanya hana populer awak. Yang paling populer adalah tahun Islam. Nanti kita ceritakan. Nah, siapa yang membuat tahun-tahun Masehi itu? Penghuni-penghuni neraka semuanya.
orang kafir, orang Yunani. Itu Januari, Februari, Maret, April, Agustus dan seterusnya. Itu nama dewa-dewa, Tuhan-Tuhan berhala. Yang menciptakan tahun Masehi itu kafir, penghuni jahanam. Dan tahun mereka kalah sangat lama. Setelah ada tahun Islam, tahun mereka kalah. Orang-orang Jerman, orang Spanyol, orang Inggris, Perancis menggunakan tahun Islam. Di abad pertengahan mereka gunakan tahun Islam. Karena tahun Masehi itu tenggelam. Surat-surat mereka yang disimpan oleh kerajaan-kerajaan Islam, yang ditulis oleh orang-orang kafir kepada khalifah-khalifah Islam di Baghdad, khalifah-khalifah Islam di Turki, semua tahun Hijriah. Tahun Hijrah. Tahun Masehi tidak berlaku. Halagut tidak berlaku. Tetapi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kemudian terjadi perang dunia ke-1, Islam kalah. Karena Turki berpihak kepada Jerman, Jerman kalah. Perang dunia kedua juga Islam kalah. Akhirnya seluruh dunia Islam dijajah oleh orang kafir. Dijajah abad ke-15, 16, 17, 18, 17, 18, 19. 500 tahun kita dijajah. Seluruh dunia Islam dijajah oleh orang kafir, kecuali 2 negara yang tidak pernah dijajah. Yang pertama Arab Saudi, Mekah, Madinah, alhamdulillah aman, tidak pernah dijajah oleh orang kafir. Yang kedua Turki, walaupun tidak pernah dijajah, tetapi mereka seperti orang sakit, tidak berjaya. Turki setelah kalah perang dalam dunia 1 dan 2 seperti orang sakit. Arab Saudi juga belum kuat waktu itu karena belum ada minyak. Akhirnya penjajah-penjajah itu melarang ditulis tahun Islam. Orang-orang Belanda melarang kita menulis tahun Islam. Enggak boleh menulis tahun Islam. Orang-orang Jawa dilarang menulis tahun Islam. Dipaksa kita menulis tahun Masehi. Lahir anak dengan tahun Masehi. Kawin dengan tahun Masehi. Jadi pegawai negeri dibayar gaji dengan bulan Masehi. Mati kembali kepada Allah di Nisan itu juga tanggal Masehi. Ini kita sekarang ini. Tapi lihat nenek moyang kita. Silakan sekarang ke kandang itu. Di keraton itu, di kandang. Lihat, ditulis di kuburan raja-raja Aceh, itu tahun Islam. Tahun Islam. Itu nenek moyang kita. Tapi datang ke mantan-mantan gubernur ke kuburannya. Coba datang ke kuburan. Enggak apa-apa kita sebut nama ya. Karena kita tidak ada niat untuk menjelek-jelekkannya. Coba datang. Meninggal dunia tanggal 16 September. Hana tahun Islam, bak kuburan, hana. Jadi kita lebih bangga tahun yang diciptakan oleh penghuni jahanam, kafir, musyrikin, ketimbang tahun yang ditinggalkan oleh penghuni surga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah tragedi. Ironis. Kekalahan
di dalam budaya. Kita kalah. 75 tahun ke merdeka. Nak boleh tabah ke di tahun ke pergi ya? Yang kepegah oleh hanek katanya nyan tahun Belanda ni. Tahun Belanda ya. Jadi karena pemerintah Van der Heyden, itu siapa? Itu gubernur militer Belanda di Banda Aceh. Dia melarang orang-orang Aceh menulis dengan tahun tahun Islam. Rupanya orang Islam juga cara ngepengen awaknya. Tahun sama. Tapi gebuhnan lain. Bulan Muharramnya seharusnya punya bahasa Aceh berubah menjadi Muharram. Kerajaan Muharram. Jadi Muharram itu guracat, seolah-olah sesuatu yang haram. Orang Aceh memilih kalimat lain. Bulan Hasan Husin. Nya bulan Hasan Husin. Bulan Muharramnya bulan Hasan Husin bahasa Aceh. Ada apa dengan Hasan Husin? Hasan Husin dua cucu Rasulullah yang laki-laki. Anak Sayyidina Ali, anak Fatimah Az-Zahra. Kalau Husin wafat memang 10 Muharram. Jadi hari Asyura. Jadi wafat Sayyidina Husin. Sama dengan selamatnya Nabi Musa membelah Laut Merah. Sebelum Muharram juga. Rasulullah berpuasa sunan di sebelum Muharram. Malah dianjurkan kita Tasu'a di 9 Muharram. Tapi satu Muharram orangnya hana puasa sunat kecuali karena Kamisnya. Karena orang Hamis dia ada puasa sunat orangnya. Punya puasa sunat Muharram sang hana dali. Tapi ada puasa sunat karena Hamis orangnya dia. Okey, kita lanjutkan. Cara orang Aceh gusam Muharram bergantung dengan Hasan Husin. Yang asli ada peristiwa di bulan ini adalah Husin syahid di Karbala, dibunuh oleh orang-orang munafik. Sedangkan Sayyidina Hasan wafatnya tanggal 6 Safar. Jadi tidak cocok menyatakan bulan Husin mentang cocok. Tapi di orang Aceh sangat susah kebedakan cucu Rasulullahnya. Akibu kepegah aja bulan Husin. Bulan kedua nyan hanaju beda. Bulan Safar. Jadi Safar, bulan Safar. Bulan kelima Maulud awal. Maulid lahir Rasulullah. Bulan berikutnya Maulud tengah. Maulud akhir. Bulan bawah kaya, bulan baju apang. Bulan kanduri apang, bulan kanduri ibu. Macam-macam lah. Tidak masalah, yang penting penanggalannya masih penanggalan hijrah, dihitung tahun Aceh itu dengan peredaraan bulan di langit. Dan Allah juga telah memberi tanda-tanda. Ketika bulan itu sabit, kecil, penuh sampai 15, kemudian turun, mengecil sampai tenggelam, itu menunjukkan tanda-tanda yang sangat cocok dengan penanggalan. Tetapi orang-orang Eropa, orang kafir menghitung tahunnya dengan peredaraan matahari. Akhirnya terjadi perbedaan. Bagi orang Islam, ketika tenggelam matahari kemarin, itu sudah masuk tahun baru. Tenggelam matahari maghrib, itu sudah masuk 1 Muharram. Itu umat Islam, tandanya tenggelam matahari, pergantian hari.
pergantian tahun. Tetapi orang-orang Kristen pada pergantian hari tengah malam. Tengah malam. 12 malam. Jadi memang matahari juga ciptaan Allah. Bulan juga ciptaan Allah. Tetapi yang cocok untuk tahun adalah bulan. Bisa kita lihat langsung. Jadi urung Aceh, urung Tua ya. Bakalan belian jika gitu di mesti dengan mentukar. Padi belian malahnya 6, 7, 8, ci betul ya. Ada yang baru padi tanggai orangnya kalan diam le, kalan api le, kalan tanggai le. Payah ada Kristen. Lalu bagaimana hukumnya menggunakan kalender Kristen? Jadi tidak haram juga. Tidak haram juga. Terpakai ino kalender Januari, Februari, Maret. Hana hari. Dia silakan, enam salah. Kecuali daya patua-patua hari, tapi punya dalil hana hari. Hana hari. Cuma harga diri orang Islam itu tidak ada. Hana harga diri, urang hana harga dirinya apa ta'a saja. Apa ta'anya pak turut. Ta'a bahasa Arab, ta'a. Apa ta'a? Pak turut. Jadi turun mandu, orang kafir dah turun mandu. Tasyabu, meniru-niru orang kafir. Ada ronah nak galak, lebih galak ada orang kafir. Kentun mental, itu kan di rumah sakit palang merah. Palang merahnya bukan ada orang Islam. Ini ada orang kafir. Ada Belanda kebak. Yang milik orang Islam apa? Bulan sabit. Bulan sabit digunakan di Turki, di Pakistan, di Bangladesh, di Arab Saudi, di Mesir, di Malaysia. Padahal di Malaysia hanya 50% umat Islam. Tapi mereka mampu mempertahankan bulan sabit. Kitanya masih kurang 10% umat Islam. Ada Belanda, ada betul-betul lah. Palang merah di rumah sakit. Dia dah balik dia aja. Dia je. Karena adanya tunduk ke Jakarta. Tapi orang Islam Jakarta harus kembali. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Yang terakhir saya membaca sebuah majalah Islam. Majalah Islam itu Al-Ahram namanya. Sebenarnya bukan majalah Islam, majalah umum yang keluar di Mesir. Waktu saya ke Mesir, saya beli, saya simpan di rumah. Sekarang artikel itu ada di rumah. Rupanya luar biasa tahun Islam itu. Mempengaruhi dunia. Abad ke 15, 16, 17, 18, 19. Terpaksa Jerman menulis surat-surat dengan tahun Islam. Spanyol menggunakan tahun Islam. Inggris, Amerika menggunakan tahun Islam. Begitu hebat tahun Islam sebelum dijajah kita. Luar biasa. Tapi sayang sekarang tenggelam. Yang mampu mempertahankan negara-negara yang kuat Islam. Pakistan masih, Iran masih, Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Maroko. Orang-orang di sana tidak lebih populer, masih populer tahun Islam. Tapi yang cukup gawat di Aceh. Serama Mekah. Lu dah orang Aceh hanya keduri tahun Islam. Jadi harus kita populerkan. Mungkin karena kita daerah istimewa Aceh, boleh saja kita buat sebuah mercusuar.
atau di puncak Tugu Besar Mesir Raya, di apa, Menara Mesir Raya ya. Buhu sabi di Tiamalang. 1 Muharram 1442 seluruh Banda Aceh menonton 1 Muharram itu. Sehingga itu bit 2 Muharram. Selanjutnya ditubit 3 Muharram tiap hari insyaallah semua orang Aceh akan mengenal tanggal Muharram kembali tahunnya. Jino hana populer minsu masalah akte kelahiran hanjir mungkin bertentangan dengan negara kan, karena untuk masalah-masalah gaji pegawai negeri tulis juga nama masalah. Telah lahir anak saya namanya apa, cucu saya namanya apa, lahirnya 25 Agustus misalnya, kakebah ke dia. Tapi wate mati kepunya lo. Wate mati tulis tahun Allah, tahun Islam, tulis bab tajrat. Tulis bab tajrat tanggal Islam. Ya punya pakar. Ilmu pakar aku kalau wasiat bana punya mati tulis tahun Islam bab tajrat. Betul kapi tulis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ceritakan tadi, mudah-mudahan di tahun baru ini bersemangat baru, bekerja keras mencari kehidupan di dunia, tetapi jangan lupa kita di akhirat nanti beramal saleh, hindari dosa-dosa besar, karena semua aktivitas kita direkam, dicatat oleh para malaikat dan akan dinampakkan di hari akhirat nanti. Kalau kita berazam, bercita-cita ingin hidup tanpa dosa, insyaallah bisa. Kalau kita bercita-cita ingin yang halal saja, insyaallah tidak habis. Rezeki yang halirnya hanabi, letak rezeki halirnya hanabi. Tetapi manusia ditipu oleh syaitan. Manusia ditipu oleh syaitan, rezekinya halal tapi diharamkan dulu. Munyo hana kepaharam hangje paju ya. Kepaharam mile, na cara karo. Yang penting berharam mile. Jadi dia geblo si lemo, kebuah rumahnya hana apa yo. Harus dapat pakai siebui betul. Ake buah bantah bawah belakang jadi haram. Mau nanti kita nyo kadang-kadang kagubi le Allah yang halir rezeki. Han tentu gimana cara dapat haram mile. Nyangka ditipu oleh syaitan. Coba berazam saya makan yang halal saja seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Abdul Aziz. Yang halir mentang habis dapat baju. Yang halir bila Allah rezeki kepada katanya han habis dapat baju. Kupu yang syubhat, kupu yang haram. Ya. Jadi coba bulan ini dan seterusnya dalam kehidupan baru kita berazam, bercita-cita hidup di bawah naungan syariat Islam, dan kita tolak syaitan, karena syaitan itu musuh kita. Insyaallah bisa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir pesan Sayyidina Umar bin Khattab. Apa pesan beliau? Beliau berpesan supaya kita bermuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sendiri sebelum dihitung orang lain. Artinya
Iya, kita hitung hari ini siapa lebih banyak amal saleh kita dengan dosa. Kita hitung, kita cermin, kita evaluasi, kita bermuhasabah. InsyaAllah kita akan hidup di dalam syariat Islam. Jadi kemudian mungkin Abu Nawas juga berpesan kepada kita. Apa pesan Abu Nawas? Abu Nawas ini ada orangnya dari Baghdad, hidup bersama Umar, Harunur Rasyid. Abu Nawas itu namanya Hasan bin Hani, itu nama asli Abu Nawas. Beliau bersyair. Syairnya kita potong saja baitnya. Apa kata beliau? Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifah timali. Umurku terus berjalan, setiap hari berkurang terus, sedangkan dosaku semakin bertambah-tambah. Kemana aku bawa dosa ini? Itu sebuah kesadaran dari Abu Nawas. Karena beliau waktu muda itu mabuk-mabuk, kemudian bertaubat. Beliau bersyair seperti itu. Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa zambi zaidun kaifah timali. Umurku setiap hari terus berkurang, sedangkan dosaku semakin bertambah. Kemana aku bawa ini? Wahai Tuhanku, aku datang kepadamu dengan penuh dosa. Ampunilah dosaku ya Allah, karena Engkau adalah pengampun dosa. Kalau Engkau tidak mengampuni dosaku, kepada siapa lagi aku meminta ampunan, kata Abu Nawas. Itu perlu renungan-renungan kita. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.